Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, market kembali meneruskan volatilitasnya dan Bitcoin pada akhirnya kembali membentuk lower low baru. Setelah tadi sempat menyentuh kurang lebih area 76 ribuan, sekarang kita kembali sedikit rebound menuju ke area 79 ribu. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action dan juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat kripto global market cap kembali ke angka 2,58 triliun dolar atau turun sekitar 3,84%. Nah, kalau misalnya kalian melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. So, lagi-lagi, it is not a good day for cryptocurrency, dan kita melihat secara overall market terkoreksi cukup dalam. Dan kalau teman-teman yang sudah menonton video saya kemarin, harusnya juga sudah tahu bahwa saya sampaikan bias saya untuk short term dan juga mid term itu bearish. Nah, pada akhirnya kita memang membentuk lower low baru, dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bakalan sampai mana nih, kita bakalan mendapatkan koreksi, lokal bottomnya sebelah mana, dan apakah kita berpotensi mendapatkan kelanjutan penurunan. Sebelum itu, kita bakalan masuk dulu ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. 24 jam terakhir, teman-teman, kita lagi-lagi mendapatkan likuidasi sebesar 938 juta dolar, dan 78%-nya datang dari arah long. Lagi-lagi saya bingung ya, teman-teman, apa yang berada di benak para traders ini sehingga berbulan-bulan kita mendapatkan banyak sekali likuidasi yang angkanya tidak kecil. Bahkan dari November kemarin, kalau kalian perhatikan, volatility di market itu sangat ekstrim, sehingga likuidasi per harinya itu rata-rata ratusan juta dolar. Dan saya sudah mungkin mengingatkan ke teman-teman semua dari, saya rasa, berbulan-bulan yang lalu ya, untuk tidak terlalu agresif menggunakan leverage. Baiknya lagi sama sekali dihindari. Karena dalam keadaan market yang volatile seperti ini, tanpa kalian menggunakan leverage pun, kalian sudah bisa mendapatkan gains yang besar, teman-teman. Karena pergerakan hariannya itu udah belasan puluhan persen. Jadi tidak lagi diperlukan yang namanya leverage. Kalau teman-teman memang sudah expert di bidang trading dan sudah mengerti bagaimana cara menggunakan dan handle leverage, kalian boleh pakai, tetapi selalu disarankan untuk memakai leverage yang sekecil mungkin. Kalian tidak perlu leverage yang terlalu besar untuk keadaan market yang volatile seperti ini. Karena yang ada justru kalian meresikokan portofolio kalian. Dan saya sangat berharap gitu ya, tidak ada dari teman-teman yang hari ini kembali ke liquid. Tapi kalau ada, mungkin bolehlah kalian share aja di kolom komentar, luapkan saja semua emosi kalian di kolom komentar. Ya, kita sharing-sharing bareng aja di kolom komentar, siapa tahu itu bisa membantu kalian menenangkan sedikit lah intinya. Di sini kan kita berada di dalam satu perahu, teman-teman, satu kapal. Kita harus saling menguatkan, bukannya saling menghujat. Jadi tidak ada masalah kalau teman-teman lagi bete, lagi misalnya mumet, lagi desperate gitu ya. Luapkan aja semuanya di kolom komentar, ya kita sama-sama saling menguatkan gitu ya. Nah, teman-teman, volatility di market itu masih belum akan berakhir. Terutama karena kita melihat data-data yang cukup penting di minggu ini baru akan dirilis itu hari ini dan juga besok. Malam hari ini akan ada JOLTS job openings di pukul 21.00. Besok akan ada data core CPI dan juga data CPI, yang saya rasa akan menjadi highlight utama untuk minggu ini. Nah, menariknya teman-teman, baik core CPI dan juga CPI itu sama-sama diekspektasikan mengalami penurunan. Dan jika kita memang melihat penurunan tersebut terjadi, apalagi jika penurunannya lebih masif daripada perkiraan, maka harusnya kita bisa melihat ada semacam reaksi positif dari market. Karena kalau kita misalnya melihat ada penurunan yang drastis dari angka inflasi, maka itu memberikan ruang bagi the Fed untuk kembali memikirkan persoalan pemotongan suku bunga. Karena mereka juga nggak mau terlalu telat ya teman-teman. Kalau mereka terus mempertahankan suku bunga yang tinggi, maka itu membebani para perusahaan di Amerika Serikat. Yang kalau misalnya harus membayar utang, itu bunganya sekarang sangat tinggi. Otomatis mereka akan cost efisien
atau akan memotong cost-nya atau biaya yang mereka keluarkan dengan cara salah satunya adalah melakukan PHK. Yang terjadi berikutnya adalah pengangguran di Amerika Serikat meningkat. Nah, kalau cuma sekedar meningkat sedikit, harusnya tidak akan ada masalah. Tapi yang nanti menjadi persoalan adalah apabila nanti peningkatannya sudah di luar kendali. Jadi nanti ada masalah baru lagi. Kemarin sudah dihandle soal inflasi yang di luar kendali. Tentunya mereka nggak mau nanti pengangguran juga di luar kendali. Jadi mereka harus membuat kestabilan di antara kedua hal ini. Maka kalau misalnya kita bisa melihat data inflasi besok itu menurun, apalagi lebih drastis daripada perkiraan, harusnya kita bisa melihat the Fed sesegera mungkin akan start untuk memikirkan pemotongan suku bunga lagi, atau biasa disebut dengan rate cuts. Dan kalau misalnya kita lihat di hari Kamis juga ada data yang cukup penting, core PPI, continuing jobless claim, initial jobless claim, data PPI. Jadi hari ini sampai dengan hari Kamis nanti kita akan mendapatkan beberapa data yang cukup penting yang juga tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar saham Amerika Serikat yang kita tahu sekarang korelasinya sangat tinggi terhadap pergerakan harga Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak percaya dengan omongan saya gitu ya, bahwa korelasi antara keduanya itu beberapa bulan terakhir itu sangat kencang. Kalian tinggal lihat aja tweet yang sudah saya berikan tadi di Twitter. Kalau kalian yang belum follow, bisa follow aja di sana, karena saya berikan banyak sekali info-info yang lebih cepat itu di Twitter, teman-teman. Jadi baru beberapa waktu terakhir saya aktif di Twitter, dan sepertinya banyak respons positif, sehingga saya akan lanjutkan untuk rutin post di Twitter. Kalian bisa melihat, teman-teman, S&P 500 beberapa bulan terakhir, pergerakannya itu persis dengan pergerakan harga Bitcoin. Jadi bisa dikatakan korelasi pergerakan antara S&P 500 dan juga Bitcoin selama beberapa bulan terakhir itu sangat kuat. Dan saya bisa katakan bahwa yang menentukan nasib dari Bitcoin itu adalah S&P 500. Karena meskipun kedua aset ini adalah sama-sama aset kelas yang beresiko atau risk on asset, tapi spektrum yang lebih ekstrim adalah tentunya Bitcoin. Kalau misalnya investor mau risk off atau mengurangi resiko portofolionya, tentunya dia bakalan jualan dulu dari yang spektrum paling kanan, yang paling ekstrim dulu volatility-nya, yaitu adalah kripto. Baru sisanya mungkin adalah sahamnya. Jadi kalau saham saja struggling, teman-teman, kalau saham saja susah untuk mendapatkan momentum, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melihat kripto dan kawan-kawan juga mendapatkan momentum. Meskipun sesekali bisa lah kita mendapatkan semacam relief rally, kemudian kita tidak terkorelasi selama beberapa hari terhadap S&P 500. Tapi secara pergerakan besarnya atau time frame gedenya, so far korelasinya sangat kuat selama beberapa bulan terakhir. Jadi harapan kita tentunya S&P bisa segera menemukan local bottom. Kita sekarang sudah berada di area kurang lebih 5.500-an di S&P. Dan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di update terakhir ya soal S&P, bahwa saya expect penurunan S&P itu bakalan ke kurang lebih minimal 5.500-an. Dan kita sudah sempat main ke area 5.500-an sebelum pada akhirnya sedikit rebound menjelang closing market tadi. Ke kurang lebih 5.600. Tapi saya rasa penurunannya belum akan usai, teman-teman. Kalaupun ada kenaikan itu mungkin hanya sekedar dead cat bounce atau relief rally untuk kemudian kita mendapatkan downtrend berikutnya atau lower low berikutnya. Dan saya expect juga Bitcoin selama S&P tidak menemukan momentum yang berarti juga akan sulit untuk mungkin bisa recovery dengan signifikan. Selain daripada itu, teman-teman, saya juga ada share satu pair altcoin yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah virtual yang sekarang berada di area major support. Ya, kalian bisa cek sendiri. Dan juga ini saya baru saja tweet gitu ya, bahwa saya harapkan ya tidak ada yang bernasib sama dengan seseorang yang nge-tweet di sini. Dia kehilangan hari ini $161.000, teman-teman. Atau kalau dirupiahkan ya kurang lebih hampir, ya mungkin kurang lebih 2,5 miliar rupiah lah kita anggap. 2,5 miliar rupiah habis. Dan ini sudah pasti menggunakan leverage. Please teman-teman, jangan sampai ini juga kejadian ke kalian. Market volatile seperti ini belum akan berakhir. Dan penurunan atau penurunan itu masih ada potensi terjadi. Jadi kalau kalian terus mencoba catching the falling knife, terutama pakai leverage, kalian harus siap-siap untuk kebakaran. Karena kalian jatuhnya tuh lebih ke arah gambling kalau misalnya kalian terus menebak di mana local bottom-nya. Kecuali memang kalian menemukan ada setup, oke, misalnya semacam reversal pattern, kemudian kalian masuk ketika reversal pattern-nya tervalidasi,
itu beda cerita. Karena harusnya kalian sudah tahu, kalau ternyata salah, saya harus keluar di sebelah mana. Tapi yang bermasalah adalah jika, ini saya kasih contoh realnya aja ya, biar gampang teman-teman pahaminya. Katakanlah, teman-teman anggap ini sudah merupakan bottom misalnya. Karena kalian melihat, oh kok ini naiknya drastis gitu kan. Kemudian ada pullback, saya masuk deh di sini. Masuk buy gitu kan. Wah naik sedikit. Saya tunggu lagi kok, nggak mau take profit di sini, mau take profitnya di 100.000, ya kan? Kembali drop. Teman-teman coba buy the dip lagi, ya kan? Tapi ini asumsinya menggunakan leverage ya, bukan spot. Kalau spot beda cerita. Naik lagi sedikit. Wah, ini udah kayaknya bottom nih kok. Saya tungguin aja sampai 100.000. Ujung-ujungnya turun lagi. Teman-teman buy lagi kan, average buy. Wah, rebound sedikit. Kok ini udah local bottom sepertinya kok. Saya tungguin nih sampai ke area 90 atau 95 baru saya mungkin break even, saya keluar deh. Turun lagi. Kalian averaging lagi down. Ujung-ujungnya teman-teman, kalian kemungkinan bakalan margin call. Kalau terus-menerus melakukan hal seperti ini dalam keadaan downtrend, apalagi yang momentumnya sekuat ini, kalian akan kebakaran gitu loh. Meskipun oke lah, ada potensi bahwa sekarang kita sudah dekat dengan namanya local bottom, tetapi itu tidak bisa jadikan alasan bagi teman-teman untuk melakukan hal yang baru saja saya jelaskan. Karena itu bukan trading namanya teman-teman, itu adalah gambling. Kecuali teman-teman spot ya, kalau kalian nyicilnya di spot, bebas. Karena itu kan berarti untuk investasi. Tapi kalau kalian katakan kalian untuk short term trading, maka harus ada setup-nya sebelum kalian masuk. Nggak boleh teman-teman ngasal masuk, hanya karena ngelihat harga Bitcoin-nya sudah turun drastis. Itu berarti kalian mencoba untuk catching the falling knife. Nah, oke, kita bakalan bahas Bitcoin. Apa yang sedang terjadi selama beberapa waktu terakhir gitu ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk breakdown di bawah major trendline di sini. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa saya melihat Bitcoin minimum akan mendapatkan semacam dead cat bounce dulu teman-teman sebelum pada akhirnya melanjutkan penurunan. Makanya saya sampaikan short term saya bearish, medium term juga bearish. Dan minimal akan ngeretest ke area 78.200 sebagai area low terakhir atau bahkan membentuk lower low baru. Dan itulah yang sudah kita lihat terjadi hari ini teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita zoom ke time frame 1 hour ya, untuk sementara waktu ya ada semacam indikasi yang cukup positif lah ya, bahwa ada potensi pembentukan double bottom di sini teman-teman. Oke, ini bottom pertama, ini bottom kedua, diikuti liquidity sweep di sini yang menurut saya cukup positif untuk kemudian kita mengatakan ada potensi Bitcoin juga kembali menemukan semacam local bottom dan bisa mendapatkan konsolidasi yang lebih besar gitu ya, atau dead cat bounce yang lebih tinggi jika kita bisa melihat ada breakout di atas area neckline di sini. Saya consider ini adalah neckline-nya. Maka ini bisa menjadi trigger untuk validasi dari double bottom-nya, teman-teman. Nah, target teknikal dari double bottom itu adalah, kalian tinggal ukur saja di sini, teman-teman. Oke, dari neckline ke bottom-nya. Kalian tinggal tarik ke atas neckline, maka ini adalah targetnya untuk kalian. Kurang lebih di 82.700 sampai kurang lebih 83.000 dolar. Nah, teman-teman, semua rally yang kita lihat terjadi, misalnya dalam 1-2 hari ke depan, kesemuanya masih akan kita anggap hanya sekedar dead cat bounce. Selama strukturnya masih mengatakan ke kita bahwa kita masih dalam keadaan bearish. Oke? Jadi meskipun kita misalnya rally sampai ke kurang lebih area 82.000, 83.000, maka itu belum mengubah fakta bahwa kita masih secara terus-menerus membentuk yang namanya lower low dan juga lower high. Jadi ini adalah high-nya, ini adalah low, ini adalah lower high, ini adalah lower low, ini adalah lower high, ini lower low. Dan selama area lower high tersebut belum berhasil kita jemput, semua rally yang kita lihat itu hanya sekedar relief rally dan masih ada potensi kita meneruskan penurunan, teman-teman. Karena secara struktur ya kita masih dalam keadaan bearish. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa berhasil untuk breakout di atas 84.200 di sini dan start untuk mendapatkan semacam bullish continuation pattern yang lebih besar, maka dari sana kita mungkin bisa expect akan ada rally lebih kencang ke atas. Mungkin bisa kembali expect di atas 90.000, mungkin hit ke kurang lebih 95 atau bahkan 100.000 dolar. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, semua rally yang terjadi di sini itu bisa berpotensi menjadi tempat bagi teman-teman untuk cari lagi peluang untuk short ya.
Katakanlah kalian melihat ada potensi pembentukan continuation pattern lagi ke bawah dan sekaligus kita retest ke area trendline di sini. Maka kalian tinggal tarik saja trendline dari sini dan itu mungkin bisa menjadi trigger bagi kita untuk membuat lower low baru lagi, teman-teman. Oke. Jadi jangan dilawan momentumnya untuk sementara. Meskipun kita mendapatkan ada double bottom di sini, ini mungkin tidak bisa teman-teman manfaatkan kalau misalnya kalian tidak mengerti caranya. Karena tentunya sebelum kalian masuk ke setup apapun, kalian harus pertimbangkan apakah RR-nya itu memadai. Risk to reward ratio-nya apakah bagus atau tidak. Apakah kalian kalian bisa terima resikonya kalau misalnya ternyata loss. Kalau semuanya checklist, kalian baru boleh masuk. Oke, jadi in the short term, teman-teman, jika kita berhasil untuk clear di atas area neckline di sini, maka ini bisa menjadi trigger bagi Bitcoin untuk mendapatkan semacam relief rally menuju ke kurang lebih area 82.000 sampai 82.500. Itu akan menjadi area range resistance dari trendline di sini yang berpotensi untuk kembali menghasilkan rejection. Oke, jadi in the short term banget, saya akan bullish kalau kita breakout neckline sampai dengan kurang lebih area 82 sampai 82.500. Tapi kalau kita tidak berhasil untuk breakout di atas neckline dan terus mendapatkan rejection dari sini, maka ya jangan dikejar, teman-teman. Biarkan dulu dia drop secara terus-menerus dan mungkin kita bisa expect Bitcoin berikutnya hit ke kurang lebih area 73 sampai area 70.000 dolar yang sebelumnya tentunya merupakan area all time high kalau kalian perhatikan di sini. Ini mungkin bisa menjadi target berikutnya bagi market maker. Dan kita tahu bahwa di sekitaran area tersebut terdapat juga banyak tumpukan likuidasi, terutama berada sedikit di bawah 70.000, yang mungkin bisa sedikit di wick ke bawah sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan rally. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, untuk teman-teman yang sudah uh, berhasil lagi udah mulai farming di platform Decentralized Exchange LV yang sudah saya sempat mention juga beberapa kali sebelumnya. Saya sudah buatkan grup Telegram khusus untuk kita bahas dan link grup Telegramnya sudah ada di kolom description. Diikuti juga kalau teman-teman belum follow Twitter saya, silakan di-follow aja. Kita bisa saling sharing di sana dan saya akan lebih lebih fast response di sana. Jadi kalau misalnya kalian mau share apapun, mau ngobrol-ngobrol, silakan kalian bisa langsung aja follow Twitternya, linknya juga ada di kolom description box di bawah. See you in the next video, guys. Bye-bye.